1 bulan ke depan untuk proses pengaplikasian pupuk vegetatif di usia pohon di 40 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya, hari ini kita akan ngebahas masalah pemupukan tanaman anggur. Nah, pemupukan kita bagi menjadi 2, pemupukan vegetatif dan pemupukan generatif. Jadi teman-teman, di sini kita akan ngebahas masalah pemupukan vegetatif. Nah, pemupukan vegetatif ini saya juga akan membagi beberapa fase pemupukan. Yang pertama adalah pemupukan dasar. Pemupukan dasar ini pemupukan fase kita proses penanaman. Yang kedua adalah usia pohon di 40 hari. 40 hari dan usia pohon di 70 hari dan usia pohon di 100 hari dan yang terakhir usia pohon di 120 hari. Nah, di 5 fase tersebut kita akan menggunakan aplikasi pupuk yang berbeda. Tapi kandungan tetap di 13 kandungan unsur hara itu kita pergunakan semuanya. Nah, kita akan bahas yang satu persatu yang kita mulai di proses pembukaan dasar. Nah, pembukaan dasar ini kita menggunakan merek dagang di Merauke. Nah, ini bukan iklan teman-teman, tapi ini bisa kalian dapatkan di mana aja. Nah, yang pertama saya menggunakan Kalinitra. Nah, Kalinitra ini kandungannya nitrogen dan kalium. Nah, nitrogennya ini sudah berupa nitrat, jadi sudah bisa langsung diserap sama tanaman. Dan yang kedua ini adalah pupuk boron. Boron ini kandungannya ada nitrogen, kalsium, dan boron. Yang ketiga kita menggunakan pupuk SS Amopos. Ini juga mengandung nitrogen dan fosfat. Nah, di sini yang terakhir saya menggunakan Vitoflex. Nah, Vitoflex ini kita pakai spray, kita semprot. Nah, kita akan coba takarannya. Jadi takaran yang di sini kita pakai Amopos di 130 gram untuk 1 pohon. Ingat, 130 gram untuk 1 pohon. Prosesnya ditabur. Kalau untuk Kalinitra kita pakai di 30 gram untuk 1 pohon. Boron kita pakai di 20 gram untuk 1 pohon. Ditabur juga. Jadi 3 pupuk ini kita tabur di media tanam. Dan ini Vitoflex. Nah, Vitoflex ini adalah unsur hara mikro. Jadi di sini ada mangan, besi, tembaga, molybdenum, zinc, dan boron. Nah, ini jumlahnya tidak terlalu banyak tapi penting. Jadi ini kita pakai sistem spray, kita semprot di daunnya. Ya, mungkin kita bisa mulai aplikasinya. Jadi buat teman-teman, hari ini saya akan menanam pohon Pelika, dan saya akan juga memberikan cara gimana pemberian pupuk awal untuk tanaman anggur dengan merek dagang Merauke. Di sini saya pakai 4 pupuk merek Merauke. Di sini saya pakai Vitoflex. Vitoflex ini saya pakai semprot sistemnya, dan kandungannya ini ada unsur hara mikro, jadi kebutuhannya sedikit tapi penting. Di sini ada mangan, besi, tembaga, molybdenum, zinc, sama boron. Nah, di sini saya juga pakai boron. Karet boron ini kandungannya nitrogennya 15,5%. Kalsiumnya 26% dan boronnya 0,3%. Jadi nitrogen ini unsur hara makro primer, jadi kebutuhannya banyak, dan kalsium ini sekundernya. Boron unsur hara mikro.
Nah, di sini saya pakai Amopos. Amopos ini kandungannya ada nitrogen, fosfat. Nitrogennya sekitar 16% nitrogen, 20% fosfat, dan 12% sulfur. Jadi tiga kandungan ini kita diaplikasikan secara bersamaan ini untuk meningkatkan manfaat dari ketiga unsur tersebut. Ini ada Maroke Kalinitra. Ini unsur nitrogennya ada 13% dan kaliumnya 46%. Nah, di sini saya juga pakai pupuk organik cair White Garden. Nah, ini untuk campuran media tanam. Jadi kandungannya ada 13 unsur hara lagi. Cuman kandungannya tidak terlalu banyak. Tapi di dalam juga ada bakteri pengurai. Jadi untuk membantu proses penguraian nanti. Kita langsung aja. Nah, di sini saya akan ngebahas masalah bibitnya. Nah, ini saya pakai bibit Velika dan ini varian baru. Jadi persilangan dari varian Jimat sama Velika. Jadi bentuknya itu bulat, lonjong, besar. Katanya sih malenya juga bisa sekitar 1,5 kilogram. Jadi besar, dan terus ini varian dari Ukraina. Ya, langsung aja, Bang Reja. Nah, sebelum ini kita, nah di sini jangan lupa kita pakai batu untuk alas pot. Ya, alas pot. Terus media tanam yang sudah kita campur. Di sini ada tanah satu bagian, sekam bakar satu bagian, dan koe kambing setengah bagian. Op. Ya. Setengah bagian ini dulu. Ini ada air sekitar 10 liter. Jadi kita campurkan dengan 10 tutup botol pupuk, 5 tutup botol pupuk. Ya. Ya, cukup. Siram. Ini kita siram. Jadi setengah bagian pot kita siram terlebih dahulu dengan menggunakan pupuk organik cair. Jadi di sini untuk membantu proses penguraian. Ya, setelah itu kita masukkan Dormex. Dolomit. Ya, dolomit ini fungsinya untuk menjaga pH tanah. Jadi kalau untuk pH menjadi netral. Ya, kita siram satu gayung lagi. Ya, kita masukkan bibitnya. Ya. Ya, jadi Alpika ini varian ya menurut saya sih layak untuk kalian teman-teman punya, karena ini varian yang ukurannya besar dan masih baru juga.
Nanti kalian bisa browsing bentuknya seperti apa di Google. Kita campurkan tanahnya. Ya, jadi media tanam ini juga memiliki 3 sifat yang sangat menentukan kesuburan tanah. Jadi yang pertama itu sifat fisiknya. Jadi fisiknya itu harus, teksturnya harus bagus, terus dan bahan organik di dalamnya. Jadi untuk membantu proses akar untuk tumbuh kembang lebih baik dan mudah untuk menyerap nutrisi untuk kebutuhan tanaman. Nah, sifat yang kedua adalah sifat biologisnya. Nah, sifat biologisnya itu parameternya ada di mikroorganisme di dalamnya dan agen hayati. Nah, di sini kita menggunakan bakteri. Nah, ini adalah sifat biologisnya yang kita coba masukkan ke media tanam kita untuk membantu proses penguraian. Ya. Oke. Terlalu tinggi. Ya, keluar dulu. Kurang. Ya, untuk di awal kita jangan terlalu isi penuh potnya, karena nanti kita akan menambahkan beberapa topping-topping di treatment berikutnya. Ini ya, habisin ya. Nah, sekarang kita akan menakar pupuk dasarnya. Angkat dulu, Jit. Cuci tangan dulu. Kita pakai, kita campur jadi satu. Boron. Kita menggunakan boron sekitar 20 gram. Ya, boron warnanya seperti ini. Ya, pakai boron. Sorry. Ya. Kita lihat, kita takaran, coba dengan takaran. Ya, setengah sendok. Ya, setengah sendok makan untuk 20 gram boron. Nah, kita campur lagi dengan, nah, boron ini mengandung nitrogen, kalsium, dan boron. Amopos mengandung nitrogen, nitrogennya tinggi, dan fosfatnya juga tinggi. Tapi di sini juga ada kandungan sulfur yang membantu meningkatkan kinerja dari nitrogen, dan kebutuhannya di 130 gram. Nah, di sini ada 122, di sini ada 22 gram. Ya, jadi kita naikin menjadi 150. Tiga. Empat. Ekor. Ya.
sekitar 4 sendok. Nah, di sini juga ada kali nitra. Kali nitra ini di 30 gram, berarti di sekitar jadi 150 gram. 30 gram sekitar setengah sendok. Ya, setengah sendok makan. Ya. Ini kita aduk jadi satu. Ini yang kita akan tabur ke medianya. Ya, kita akan lihat sekitar 1 bulan ke depan untuk proses pengaplikasian pupuk vegetatif di usia pohon di 40 hari. Ya, pupuk terakhir kita pakai Vitoflex, pakai sistem spray. Jadi ini kandungan unsur hara mikro, jadi dibutuhkan nggak terlalu banyak. Ini mengandung 1, 2, 3, 4, 5, 6 unsur hara mikro, jadi tidak terlalu banyak yang dibutuhkan ya. Nah, ya untuk setengah liter air saya hanya menganjurkan takaran menggunakan ujung gunting. Ya, untuk ini yang kita basahin. Kita basahin dan kita coba tempelkan. Ya, begini. Ya. Jadi kalau untuk 2,5 gram Vitoflex itu untuk 20 liter air. Ya. Ya, spraynya di belakang. Cukup. Terakhir kita jangan lupa memberikan rambatan untuk pohon anggur kita. Ya, mungkin itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.